ada Pak Emin Adi Muhaimin. Beliau adalah Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP. Selamat pagi, Pak Emin. Selamat pagi Bu Yayu, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua ada Mbak Ilvia Restultami. Beliau adalah analis kebijakan muda pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum. Selamat pagi, Mbak Ilvi. Selamat pagi, Bu. Yang ketiga ada Mas Okto Armi. Beliau juga analis kebijakan muda pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum. Selamat pagi, Mas Okto. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan berdiskusi secara terbuka dan tentu kami akan mendorong partisipasi aktif dari Bapak Ibu, Sobat Kredibel semua, baik dalam bentuk pertanyaan, tanggapan, maupun masukan. Langsung saja, tidak berpanjang lebar. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Emin, apa sih sebenarnya latar belakang perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 ini? Silakan Pak Emin. Baik Bu Yayu, setidaknya ada 3 hal yang menjadi latar belakang lahirnya Perpres 46 tahun 2025 ini. Pertama, bagaimana kita mendorong melalui kebijakan pengadaan untuk lebih meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Nanti ada layering yang akan dilakukan dan sebagainya, termasuk juga memberikan preferensi harga. Yang kedua adalah kita ingin mempercepat, memperluas yang disebut dengan transformasi digital. Jadi sebetulnya kita sudah mulai dan rasanya kita harus akselerasi dan kita ingin perluas sehingga ke depan melalui kebijakan Perpres 46 ini bisa akan lebih cepat lagi dalam konteks kita melakukan transformasi digital di bidang pengadaan. Nah, yang ketiga Bu Yayu, ini yang sangat penting adalah bahwa kita melalui Perpres 46 ini juga ingin mendukung percepatan program pemerintah, baik yang strategis maupun bantuan pemerintah, bantuan presiden, sehingga ini bisa dieksekusi lebih cepat dan tentu diharapkan manfaat dari pengadaan ini bisa segera diterima oleh masyarakat. Kira-kira 3 hal itu Bu Yayu. Ya, terima kasih Pak Emin. Kalau gitu ini tentu Bapak Ibu dan Sobat Kredibel ingin mendalami tadi yang dijelaskan oleh Pak Emin. Nah, ini ada beberapa poin dalam peraturan presiden terbaru ini, Pak. Ada perubahan tentang wewenang para pelaku pengadaan. Jadi apa saja sih yang berubah sebenarnya, apa saja Pak? Ya. Mohon penjelasan. Baik Bu Yayu, pertama kita dari pelaku pengadaan pengguna anggaran. Jadi ada beberapa kewenangan baru yang dilekatkan kepada pengguna anggaran. Pertama adalah menentukan soal penunjukan langsung dalam konteks program prioritas pemerintah. Jadi yang memutuskan bahwa ini penunjukan langsung adalah pengguna anggaran. Karena kita berasumsi bahwa arahan presiden itu akan sampai ke menteri atau kepala lembaga. Memang di sini Bapak Ibu sekalian, PA yang dimaksud adalah PA di kementerian lembaga, tidak termasuk PA yang ada di pemerintah daerah, karena arahannya ini dari Bapak Presiden. Nah, yang kedua, karena memang pengadaan ini sangat dinamis, sangat juga dipengaruhi oleh kondisi yang ada, Bu. Maka kami melihat bahwa PA juga perlu punya kewenangan untuk memberikan atau mempunyai kewenangan diskresi. Apa yang disebut dengan diskresi? Adalah kewenangan untuk menyesuaikan, memangkas, memotong, gitu ya, agar proses pengadaan yang sudah diatur tahapannya, maka kemudian pengguna anggaran dengan mempertimbangkan tadi kondisi lapangan, kebutuhan yang sungguh mendesak, maka bisa dilakukan proses penyesuaian tahapan maupun prosedur yang ada di dalam Perpres maupun turunannya. Jadi ini adalah kewenangan terkait dengan pengguna anggaran. Nah, yang berikutnya yang kaitan dengan pelaku pengadaan ini adalah kuasa pengguna anggaran. Jadi KPA ini menjadi penting karena di banyak tempat KPA ini juga rupanya punya fungsi sebagai PPK di daerah terutama. Dan ketika eksekusi maka
maka kemudian kita menuntut sebetulnya pengetahuan dari KPA sehingga tidak ada area yang tidak tahu bagi KPA ketika memerankan fungsi sebagai PPK. Nah, yang berikut Bu terkait dengan PPK. Bagaimana PPK ini? Sebetulnya di Perpres yang sebelumnya, yang sebelum revisi, itu ada ketentuan tentang 40%, tapi disebutkan hanya kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Ini kemudian ditambahkan bahwa PPK harus memastikan target 40% itu pada tahapan implementasi, mulai dari persiapan pengadaan dan seterusnya. Nah, yang berikut terkait dengan PPK, Bu, kita sudah melalui sistem sudah lama. Tapi ada bagian yang kemudian hilang, yaitu yang belum dilakukan oleh banyak PPK. Apa itu? Mencatatkan kontrak. Karena mencatatkan kontrak ini penting, karena bisa saja proses pengadaan ketemu angka sekian, kontrak awal sekian, tapi ada adendum. Kita nggak punya catatan itu. Padahal ini kan sesuai yang memang perkembangan dari pelaksanaan kontrak tadi. Nah, yang terakhir Bu, terkait dengan pelaku pengadaan adalah Pokja pemilihan. Jadi selama ini kita bicara Pokja pemilihan ini nggak punya kewenangan untuk purchasing. Tapi hari ini dengan Perpres 46, maka Pokja pengadaan punya kewenangan untuk melakukan purchasing pada katalog elektronik dalam metode pembelian langsung. Atau kita sebut barangkali populernya adalah mini kompetisi. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, Bu Ayu, penambahan ruang lingkup kewenangan yang ada di pelaku pengadaan kita. Baik, jadi tadi dijelaskan Pak Emin poin-poin perubahannya ya Pak. Nah kemudian ini selanjutnya Pak, terkait dengan pengadaan swakelola juga mengalami perubahan juga ya Pak. Nah ini kira-kira apa saja Pak yang berubah? Ini sobat kredibel dan Bapak Ibu ingin tahu Pak. Jadi Bu Ayu memang swakelola ini kan juga banyak tipenya ya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan seterusnya. Dan kita melihat evaluasi kami memang ada hal ketika kita bicara swakelola tipe 2, kerjasama antar instansi pemerintah, antara kementerian dengan perguruan tinggi negeri yang kita sebut dengan tipe 2, selama ini dimandatorikan harus melakukan proses kerjasama. Ada MOU atau ada PKS. Nah, proses ini ternyata cukup memakan waktu. Oleh karena itu, kami memberikan opsi bahwa jika selama ini harus pakai MOU atau PKS, maka di Perpres ini sifatnya opsional. Artinya boleh saja pakai MOU, tidak pakai MOU, tidak apa-apa. Itu yang pertama, Bu. Nah, yang kedua, tadi sesuai dengan latar belakang bahwa kita ingin mentransformasi digital. Jadi bukan hanya di proses pemilihan, Bu Yayu, tetapi juga di swakelola. Oleh karena itu nanti bagi perguruan tinggi negeri tipe 2, bagi perguruan tinggi swasta tipe 3 atau ormas, itu bisa menayangkan produk layanan mereka ke dalam katalog. Sehingga prosesnya, kalau selama ini proses swakelola itu cukup panjang kali lebar, dengan mereka menayangkan produk dalam katalog, bagi kementerian, lembaga, dan Pemda yang membutuhkan jasa atau layanan dari pihak yang tipe 2, tipe 3, dan seterusnya, itu tinggal klik saja melalui proses purchasing. Jadi lebih simpel ya Pak? Lebih simpel. Jadi tinggal klik saja. Jadi memang nanti tantangannya bagaimana PTN, PTS, Ormas untuk menayangkan produk di dalam katalog elektronik. Makin cepat mereka menayangkan, akan semakin mudah eksekusi swakelolanya. Nah, yang berikutnya, Bu, jadi sekalipun ini memang sudah ada klik swakelola dan sebagainya, kan swakelola ini mestinya perlu dukungan. Entah material, mungkin alat, mungkin bahan, mungkin sewa, gitu ya, yang memang tidak disediakan oleh pelaksana swakelola, maka kita dorong bahwa kebutuhan-kebutuhan tadi itu di-purchasing. Jadi bukan menggunakan metode yang lain, purchasing. Jadi misalkan ATK, swakelola nih, butuh purchasing. Nah, yang berikut Bu, kita menyadari bahwa purchasing ini kan kita berlaku tadi kepada tipe 3 dan 4 juga. Dalam konteks artinya kita ingin mendorong bahwa sekalipun kita swakelola kepada tipe yang ketiga, Ormas, PTS, atau kepada Pokmas, kita menyadari proses edukasinya perlu
lebih masif. Maka kemudian kami merumuskan waktu itu bahwa rasanya nggak langsung deh. Perlu ada masa transisi paling nggak 1 tahun mereka menyesuaikan. Karena mereka sebetulnya tidak terbiasa untuk melakukan proses purchasing. Tapi waktunya itu memang 1 tahun ini apa boleh fleksibel? Paling lama. Oh, paling lama. Jadi kalau misalkan ini mereka bisa mendapatkan akun lebih cepat, diedukasi lebih cepat, mereka ada siap, maka sebenarnya tidak perlu 1 tahun. Termasuk juga fitur-fitur yang nanti ada di dalam e-katalog kita. Nah, sepanjang memang itu sudah siap, paling lama 1 tahun, maka mereka untuk proses pembelian untuk mendukung swaklola pun baik oleh Ormas maupun Pokmas semua kita dorong melalui e-purchasing. E-purchasing, baik. Pak Emin, ini ingin lebih dalam lagi Pak Emin. Kemudian ada perubahan ini, ada perubahan kalau bahasanya teman-teman gaul, itu perubahan yang paling hot Pak, yaitu salah satunya adalah perubahan nilai pada beberapa metode pengadaan. Jadi sebenarnya apa saja sih yang berubah dan juga tentu kami ingin tahu apakah ada dampaknya Pak dari perubahan itu. Silakan Pak. Baik Bu, jadi yang pertama adalah di soal metode. Tadi Bu Yayu menyampaikan soal nominal gitu. Memang betul di pasal 38 terkait dengan pengadaan langsung khusus yang konstruksi Bu ya. Khusus yang konstruksi ini dari sebelumnya 200 menjadi 400. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, mungkin barang elektronik cenderung ada yang turun. Tapi kalau lihat sebagai percontohan, banyaklah pekerjaan konstruksi yang kemudian ternyata memang materialnya makin mahal. Sehingga pengadaan langsung ini kemudian kita tingkatkan menjadi angka 400 juta rupiah. Itu pertama terkait soal pengadaan langsung, Bu. Yang kedua adalah menyangkut soal katalog tadi. Jadi kalau selama ini purchasing melalui katalog itu kan wajib, manakala itu adalah program prioritas strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Daerah, Kepala KPP. Biasanya begitu. Dan contoh yang paling sederhana adalah obat. Karena obat itu ditentukan oleh Menteri Kesehatan wajib purchasing. Nah sekarang dengan Perpres 46 ini, semua produk yang ada di katalog prinsip dasarnya wajib. Nah, kita memang memberikan ruang kalau misalkan ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan purchasing. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi prinsipnya semua yang tayang. Jadi masih ada ruang juga ya Pak? Masih ada tetap. Baik. Ini kayaknya kita semakin panas Pak. Jadi saya ingin melanjutkan karena tentu Bapak Ibu teman-teman semua yang mengikuti di Zoom sudah ingin tahu juga. Pak, ada pertanyaan juga. Apakah perubahan nilai pada metode pengadaan berdampak pada ketentuan HPS? Ini banyak yang menanyakan, Pak. Kira-kira bagaimana ini, Pak Ebin? Betul. Jadi memang pertama dari sisi HPS ya. Jadi kita mengatakan selama ini untuk katalog atau purchasing tidak pakai HPS. Ya, jadi saya kira sudah saatnya karena ini memang proses katalog sendiri kan memang lebih cair, lebih mudah tayang dan sebagainya. Jadi kalau selama ini diatur berbentuk semacam referensi Bu, yang kadang-kadang juga tidak diikuti oleh teman-teman PPK, maka dengan Perpres ini maka kemudian HPS ini menjadi sesuatu yang kita mandatorikan sepanjang memang di atas 100 juta kalau di atas 100 juta. Dan HPS ini juga punya banyak pengaruh Bu terkait dengan misalkan jaminan pelaksanaan, terkait dengan penerbit jaminan mana yang digunakan. Memang tentu tidak diatur dalam Perpres ini detailnya, tapi nanti kita atur dalam revisi Perlen 12 tahun 2021. Jadi banyak hal saya kira HPS ini akan lebih meningkatkan transparansi. Yang kedua juga memastikan bahwa betul harga yang diperkirakan oleh BPK itu tertuang dalam satu dokumen yang formal. Jadi kuncinya ini memastikan transparansi dan memastikan juga harga yang dicantumkan itu benar. Ya Pak. Nah itu mungkin bisa digarisbawahi. Kemudian lanjutannya Pak Emin. Jadi ini juga beberapa pertanyaan di media ini sudah banyak beredar, terutama yang sudah membaca peraturan Presiden terkait dengan pasal 38. Jadi pasal 38 ini mengenai pengadaan
yang penunjukan langsung atas arahan Presiden. Ini banyak yang ingin tahu juga apa sih Pak itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail banget karena yang menunggu banyak ini Pak penjelasannya. Bu Yayu, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang saya kira di semua media banyak ya diberitakan terkait dengan program prioritas pemerintah seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan lain-lain yang memang itu menjadi concern pemerintah, Bapak Presiden khususnya. Dan melalui Perpres ini kita memberikan satu percepatan bahwa kalau memang program prioritas ini pemerintah termasuk Banpres dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, maka itu bisa dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Artinya proses yang selama ini mungkin perlu tender dan sebagainya, maka sepanjang memang sudah ada arahan dari Bapak Presiden dan masuk ke dalam area program prioritas, maka itu masuk di dalam yang dimungkinkan dengan tunjuk langsung. Nah, ini memang catatannya adalah bahwa bisa jadi memang arahan Bapak Presiden ini kan langsung ke menterinya, Bu. Sementara PPK, Pokja kan barangkali tidak ikut pada saat pertemuan. Jadi oleh karena itu sebagai evidence atau bukti bahwa arahan Presiden itu benar, maka menteri, kepala lembaga yang mendapatkan arahan Presiden harus menyusun dokumen. Ya tentu nanti teknisnya bisa diatur di kementerian lembaga, tapi yang tanggung jawab adalah menteri atau kepala lembaga yang memang mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden, supaya nanti menjadi backup pada saat nanti pelaksanaan, termasuk juga backup pada saat pemeriksaan nanti di audit. Nah, khusus yang ini Bu Yayu, kita sebetulnya sudah menyusun rancangan peraturan yang menerjemahkan, yang mendetailkan penunjukan langsung arahan Presiden ini. Dan kita sudah melakukan proses harmonisasi. Mudah-mudahan ini dalam waktu tidak lama lagi keluar pedoman teknisnya, sehingga bagi kementerian lembaga yang punya program prioritas dan langsung mendapatkan arahan Bapak Presiden bisa menggunakan metode ini untuk percepatan kegiatan atau proyek atau program yang sudah diamanatkan. Kira-kira gitu. Tidak usah khawatir ya Pak, nanti pedoman teknisnya akan diatur lebih lanjut. Betul, termasuk juga Bu Yayu, bocoran juga nih, bahwa nanti teman-teman APIP harus ngawal Bu. Jadi ada amanat untuk melakukan probity audit. Jadi artinya teman-teman PPK, teman-teman Pokja yang nanti melakukan proses tunjuk langsung dalam rangka program, proyek, kegiatan ini akan dikawal oleh APIP. Jadi bersama-sama. Bersama-sama. Sehingga harapannya tentu tidak ada peluang untuk markup, peluang untuk salah prosedur, karena memang ini dikawal oleh APIP. Jadi kembali lagi transparansi, akuntabel, tetap jaga. Dan itu nanti juga ada peran BPKP Bu untuk juga melakukan pengawasan yang nanti juga akan dikoordinasikan oleh BPKP, APIP-APIP yang ada di Kementerian Lembaga tadi. Jadi saya kira caranya mudah, tapi lapisan untuk pengaman kita melakukan proses PL saya kira cukup rapat juga Bu. Iya. Artinya mudah-mudahan ini akan menjadi proses yang tetap aman dan auditable. Iya, jadi tadi disampaikan tetap dikawal, dan itu dikawalnya juga bersama-sama ya. Tidak hanya para pelaksana pengadaan, tetapi sampai APIP pun juga mengawal agar tetap transparansi dan tetap kredibel kalau bahasanya. Baik Pak, Bapak Ibu, Sobat Kredibel, kita akan jeda sejenak. Jadi kami juga dalam Zoom ini, Bapak Ibu silakan bisa berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan atau ada yang ingin bertanya, silakan dipersiapkan dan kami akan jeda sebentar untuk kita melihat video sejenak terkait dengan lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bisa geser.
Terima kasih Bapak Ibu Sobat Kredibel, kembali lagi ke diskusi kita siang hari ini. Kita kembali ke Pak Emin, Mas Okto, dan Mbak Ilvi. Kita lanjut lagi ya Pak. Ini tadi setelah melihat video tadi terkait dengan katalog, ini ada sedikit aja Pak nyisipin terkait dengan katalog elektronik dan toko daring. Ini apakah juga masuk dalam peraturan presiden itu? Sedikit Pak, ini ada juga dari Bapak Ibu Sobat Kredibel juga ada yang bertanya. Jadi mumpung habis video kita tanyakan terlebih dahulu ke Pak Emin. Silakan Pak Emin. Ya, baik Bu Yayu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya pasal 70, 71, 72 gitu ya dalam Perpres 46 ini, dan ada yang kita sebut dengan marketplace gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang banyak juga ke kami, Bu. Bagaimana posisi toko daring? Jadi kalau selama ini kita punya dua tempat, ada katalog, ada toko daring, maka sebenarnya desain kita adalah toko daring adalah subset dari katalog. Bagian dari katalog yang memang sistemnya dikembangkan oleh marketplace, sementara katalog dikembangkan oleh kita bersama Telkom. Nah, kenapa demikian? Justru malah ini peluang, Bu. Karena apa? Dengan penyebutan katalog ini, bagian toko daring ini bagian dari katalog, pertama adalah soal kewajiban, purchasing. Yang kedua soal peluang untuk dibelinya produk-produk yang disediakan melalui platform yang selama ini kita sebut sebagai toko daring. Jadi Bapak Ibu, terutama pelaku usaha marketplace maupun yang di bawahnya, itu bahwa tidak perlu khawatir bahwa toko daring adalah bagian dari katalog. Tapi nanti detailnya kita akan atur di dalam peraturan, Bu. Nanti pengganti Perlem 9 tahun 2021 kita akan elaborasi lebih detail bagaimana posisi toko daring ini di dalam katalog. Oke Pak. Kemudian lanjutannya Pak, jadi bagaimana strategi pemaketannya Pak? Oh ya, kalau terkait dengan soal strategi pemaketan, Bu, jadi sebenarnya kita punya banyak opsi untuk melakukan soal strategi pemaketan. Jadi ada yang biasa kita lakukan di LKPP juga adalah konsolidasi. Dengan konsolidasi kita gabungkan paket-paket sehingga nanti di nilai paketnya besar dan kemudian menghasilkan penurunan harga yang signifikan. Nah, yang kedua yang juga sebetulnya sudah digagas menjadi satu wacana yang masif kita sampaikan adalah supply by owner. Jadi artinya ada pekerjaan konstruksi yang kemudian sebagian dari material itu, Bu Yayu, itu akan disediakan oleh PPK. Yang tujuannya tentu pertama adalah ingin meningkatkan kualitas dari hasil pekerjaan konstruksi ini. Yang kedua, pencapaian PDN-nya bisa jadi akan lebih terkendali karena PPK yang punya kewajiban PDN, beli PDN, dan seterusnya. Dan ini tentu saja akan menjadi satu strategi kita ke depan yang saya kira bisa dipraktekkan di seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda. Nah, yang berikut, Bu, ini soal strategi yang ketiga adalah selama ini kita ada proses kontrak, misalkan kalau di konstruksi ada membangun, ada memelihara, dan seterusnya. Di pekerjaan lain juga seperti itu, seperti bagian yang terpisah. Nah, kita mengenalkan yang disebut dengan performance based contract. Jadi artinya layanan tertentu yang kita butuhkan itulah yang disediakan oleh penyedia. Kita nggak perlu pusing lah, misalkan di bagian tertentu harus apa. Tapi poinnya adalah layanan yang kita terima. Performance-nya, performance based contract. Nah, yang keempat adalah kita turnkey, itu hal yang biasa, sudah ada di peraturan sebelumnya. Tapi poinnya bagaimana kita memberikan ruang bahwa turnkey yang sudah diatur sebelumnya itu ada kemungkinan untuk modifikasi. Biasanya turnkey itu dibayar sekaligus, Bu, setelah pekerjaan selesai, tapi boleh jadi kalau memang pemerintah dengan misalnya anggarannya akan dibuat dalam beberapa periode, misalnya, itu satu bagian yang contoh sederhana bagaimana kita memodifikasi turnkey project. Jadi ini beberapa strategi yang nanti akan menjadi bahan buat teman-teman di PPK maupun di Pokja dalam rangka meningkatkan value format. Baik yang baru maupun yang sudah dimodifikasi. Ya, Pak. Betul. Ini ternyata menarik sekali Pak, terkait tadi dijelaskan Pak Emin. Selanjutnya ini juga banyak bertanya, karena Pak Emin tadi nyebut
PDN, produk dalam negeri. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sobat kredibel, banyak yang ingin bertanya juga terkait PDN. Nah, sebelum ke pertanyaan dan jawaban, mari kita lihat terlebih dahulu video berikut ini. Hai Sobat Kredibel, tahu nggak kalau belanja pemerintah merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi negara? Bahwa salah satu komponen utama dalam perhitungan produk domestik bruto atau PDB adalah government spending atau belanja pemerintah. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, rata-rata proporsi belanja barang atau jasa pemerintah adalah 50% dari total anggaran pemerintah atau sekitar 1.100 triliun rupiah. Nilai anggaran itu yang nantinya dibelanjakan pemerintah untuk penyediaan layanan publik bagi masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain. Nah, kebayang nggak sih kalau anggaran yang besar tersebut diperuntukkan untuk barang atau jasa produk dalam negeri? Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, dampak pembelian produk dalam negeri senilai 400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 hingga 1,71%. Pengutamaan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa tersebut lalu diwujudkan melalui kebijakan pencadangan anggaran pengadaan barang atau jasa pemerintah sebesar 40% untuk produk dalam negeri. Dalam melakukan perencanaan pengadaan, PA, KPA, atau PPK mengidentifikasi apakah paket pengadaan tersebut dapat dipenuhi, utamanya dari produk dalam negeri. Besarnya komponen dalam negeri pada barang atau jasa bisa dihitung dengan nilai tingkat komponen dalam negeri yang selanjutnya disebut TKDN. Pengadaan wajib menggunakan produk dalam negeri ketika terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40%. Jika hal tersebut dipenuhi, maka produk dalam negeri yang digunakan wajib memiliki TKDN paling sedikit 25%. Nggak ada ruginya kok beli produk dalam negeri? Dengan membeli dari produk dalam negeri, diharapkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha nasional akan meningkat. Kualitas produk nasional nggak kalah dengan produk impor. Jadi nggak usah ragu lagi kan? Ayo pilih produk dalam negeri. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke diskusi kita. Tadi sudah kita lihat bersama tayangan terkait dengan produk dalam negeri. Pak Emin, kita kembali membahas peraturan Presiden. Jadi di pasal 66 dan 67, Pak Emin, tentang produk dalam negeri, apakah ada perubahan? Ini banyak pertanyaan. Apakah ada perubahan terkait PDN mengingat seperti tadi dijelaskan di video, pentingnya PDN ini dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kira-kira dijelaskan atau di spill atau harus ini kayaknya banyak yang bertanya terkait PDN, silakan Pak Emil. Ya, baik Bu Yayu, makasih. Jadi video tadi pengantar menarik sekali dan di Perpres 46 ini pasal 66, pasal 67 ada layering. Jadi dalam hal kemudian kita mau pengadaan, kita harus lihat dulu, ada nggak sih barang atau jasa yang memang TKDN dan BMP-nya lebih dari 40%. Ya. Kalau ada itu yang dipilih. Baru layer kedua, kalau wah nggak ada nih yang TKDN BMP lebih dari 40% atau lebih, ya turun ke yang 40%. Tapi tetap yang punya TKDN lebih dari 25%. Demikian turun lagi, ternyata ya nggak ada yang itu, hanya TKDN-nya tidak ada yang 25%. Boleh turun lagi yang TKDN-nya di bawah 25%. Baru kemudian setelah itu tidak ada juga Bu Yayu, maka ini yang masuk ke dalam, kalau kita menyebutnya sebagai self declare, tapi di sini adalah produk yang tayang di sistem informasi nasional. Nah ini baru kita ngomong layering.
Nah, kemudian dalam konteks kita tender, kemudian dalam konteks kita purchasing dengan mini kompetisi, itu ada yang disebut dengan preferensi harga. Jadi hal yang menarik bukan soal persentasenya, Bu Yayu. Khusus untuk yang pekerjaan konstruksi, preferensi harga itu ditentukan dengan apa namanya komitmen TKDS. Dan itu nanti yang akan mengatur bersama antara Kementerian yang membidangi pekerjaan umum dengan Kementerian Perindustrian. Misalkan untuk pekerjaan jalan berapa komitmen minimumnya, untuk pekerjaan gedung berapa, sehingga setiap jenis item atau pekerjaan konstruksi bisa jadi berbeda. Batasnya minimumnya. Tentu yang kita harapkan para penyedia bisa melampaui itu. Jadi melampaui dari apa namanya yang komitmen. Karena begitu kemudian dia komitmennya di bawah yang ditentukan untuk masing-masing jenis pekerjaan yang berbeda tapi masuk dalam konstruksi, maka dia digugurkan nanti di dalam proses penawarannya. Jadi emang ini cukup banyak mengubah Bu Yayu terkait dengan skema bagaimana proses bisnis kita untuk memfasilitasi atau mendorong penggunaan produk dalam negeri, termasuk komitmen produk dalam negeri dalam konteks pekerjaan konstruksi. Kira-kira gitu ini. Oke, baik. Sekarang saya bergeser ke Mbak Yofi. Banyak pertanyaan juga terkait dengan baik, ini ada pertanyaan terkait dengan pengadaan barang dan jasa internasional. Ini seperti apa? Apakah ada perubahan? Nah, ini mau Mbak Ilvi atau Mas Okto atau Pak Emin mau silakan. Oh, baik. Silakan Mas Okto. Baik, ya. Untuk menjelaskan terkait pengadaan barang jasa internasional, memang sebelumnya kalau Bapak Ibu Sobat Kredibel melihat Perpres 16 beserta perubahannya, ini sebetulnya pengadaan barang jasa yang sebutannya dulunya adalah pengadaan barang jasa di luar negeri begitu. Tapi sekarang ini dicantumkan PBJ internasional, tentu dengan perbaikan Bu di dalamnya ada alih teknologi atau pengetahuan yang dulu mungkin kita tahu sebagai transfer of knowledge gitu ya. Jadi ada apa-apa yang inovasi di luar juga bisa diterapkan di Indonesia gitu. Kemudian ada penggunaan tenaga ahli dan atau material dalam negeri, dan kemudian penggunaan barang jasa lain di dalam barang jasa di dalam negeri juga. Kemudian ada juga yang cukup signifikan ya, perlu diperhatikan oleh Sobat Kredibel bahwa dalam pengadaan barang jasa internasional yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan atau hibah luar negeri Bu, ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres ini. Tetapi perlu dipahami ini dikecualikan jika ada pinjaman ya atau aturan yang sudah ada diperjanjikan di hibah luar negeri atau turunan dari perjanjian tersebut dengan ketentuan pinjamannya itu sudah menyebutkan ada ketentuan asal atau country of origin barang dan jasanya. Origin ya sebutannya. Baik, baik. Jadi tadi sudah ada perubahan ya Mas terkait dengan pengadaan barang dan jasa internasional. Kemudian untuk PBJ ini sendiri yang dikecualikan dan juga pengadaan berkelanjutannya seperti apa Mas? Ya, di pengadaan barang jasa dikecualikan seperti yang sudah disebutkan, sebetulnya ini hal yang sudah disebutkan juga di dalam Perpres 16 beserta perubahan yang pertama, tetapi ada perbaikan pengaturan begitu ya, bahwa yang dikecualikan antara lain untuk pengadaan barang jasa di BLU, BLUD, kemudian ada barang jasa yang tarifnya sudah dipublikasikan secara luas di masyarakat tuh. Dan kemudian ada praktek bisnis yang sudah mapan dan ada ketentuan yang sudah ditentukan oleh peraturan yang lain. Tetapi di sini ada penekanan bahwa ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK dan koperasi itu tetap berlaku. Kemudian juga perbaikan yang cukup signifikan dan fleksibilitas kepada pengadaan barang jasa di BLU maupun BLUD adalah ketentuannya diatur oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu. Oke, sekarang sedikit kita bergeser nih ke pengadaan barang dan jasa PBJ Desa. Nah, Ya. ini juga banyak pertanyaan dalam Perpres ini, bagaimana pergeseran atau perubahan terkait ketentuan masalah PBJ Desa. Ya. Kira-kira Mbak Ilvi atau Mas Okto? Boleh, Mas Okto? Ya, silakan Mas Okto lanjut. Ya, untuk pengadaan barang jasa di desa, memang kalau Bapak Ibu Sobat Kredibel mencermati, kok sepertinya di yang sebelumnya itu belum ada, ya. Sedangkan di sini sudah ada. Tentu ini ada merupakan perluasan maupun ya perbaikan dari sifatnya yang ruang lingkup dari pengadaan barang jasa pemerintah, bahwa pengadaan barang jasa di desa ini termasuk juga dalam lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Tujuannya memang perlu juga kami sampaikan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, tentu juga bahwa pemerintah juga perlu menekankan bagaimana pemberdayaan masyarakat desa ini dilakukan. Tentu dilakukan secara swakelola oleh masyarakat di desa tersebut. Kemudian juga di dalam ketentuan di Perpres yang terbaru ini juga disebutkan bahwa nantinya LKPP akan membuat semacam pedoman gitu ya Bu. Nanti walaupun di pemerintah daerah, di kabupaten maupun kota itu harus menyusun aturan ya terkait pengadaan barang jasa di desanya masing-masing seperti itu. Oke, baik. Bisa ditambah Pak Emin, monggo. Silakan. Banyak pertanyaan Bu Yayu, apakah nanti PBJ Desa sama dengan PBJ Kementerian Lembaga dan Pemda? Tentu nature-nya beda, kondisinya berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama yang di kabupaten kota gitu, yang memang membina desa, kita tadi sama Pak Okto sampaikan akan dibikin peraturan LKPP-nya, tentu dengan memperhatikan kondisi wilayah atau kondisi desa. Jangan dibayangkan kemudian organisasinya persis dengan dinas atau Pemda, karena tidak mungkin itu dilakukan. Metode-metodenya akan dibuat yang lebih simpel. Jadi lebih simpel. Betul. Jadi ini menepis kekhawatiran seolah-olah nanti PBJ Desa ini akan sama persis dengan yang ada di Kementerian Lembaga Pemerintahan Daerah. Jadi saya menambahkan itu supaya ada ketenangan. Lebih jelas ya Pak, lebih jelas bahwa ini tidak sama persis. Betul. Dari yang sudah ada. Baik, selanjutnya Pak, tadi sudah bahas terkait dengan PDN, PBJ internasional, PBJ desa, sekarang bergeser ke SDM Pak. Nah, terkait dengan SDM dan kelembagaan, ini bagaimana ini? Ada perubahan atau seperti apa penjelasannya? Ini boleh ke Mbak Yuti, Pak Mas Okto. Oke, Mas Okto, silakan. Awali mungkin Bu, untuk SDM dan kelembagaan ini tentu ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, bahwa yang pertama itu kementerian lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau yang di luar negeri bisa atau dapat membentuk satuan pelaksana ya di bawah unit kerja pengadaan barang jasa, karena ruang lingkup dari terkadang kementerian lembaga itu cukup luas sehingga perlu dibentuk suatu satuan pelaksana di bawah UKPBJ. Yang berikutnya bahwa sumber daya pengolah fungsi pengadaan barang jasa khususnya yang perancang ini dan sistem pengadaan barang jasa tentu didukung atau dibekali dengan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Yang berikutnya terkait dengan personel lainnya yang ini dapat ditugaskan sebagai pejabat pengadaan dan atau PPK untuk membantu tugas PA maupun KPA. Tentu di tahapan pengadaan barang jasa ini ditugaskan dalam perencanaan, kemudian pengelolaan kontrak dan serah terima. Kemudian juga yang berkaitan dengan melaksanakan persiapan pengadaan barang jasa dalam katalog elektronik dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Tentu yang saya kira ini juga menjadi suatu yang baru, dan ini akan mendukung bahwa sumber daya pengadaan barang jasa juga nantinya akan diberikan penghargaan, pengakuan sebagai SDM pengolah fungsi pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundangan Bu.
Ya. Jadi terkait dengan SDM dan kelembagaan ini tetap mendapat prioritas penting dalam peraturan presiden ini, begitu nih Pak Emin, Mas Okto dan Mbak Elvi. Nah, lanjutannya sekarang terkait dengan soal kontrak. Nah, ini saya juga ingin mendapatkan penjelasan seperti apa terkait dengan kontrak, apakah berubah atau masih seperti di sebelumnya. Monggo silakan Mas Okto lagi. Mungkin saya akan menyampaikan dua poin utama ya, walaupun ada beberapa perbaikan juga di ketentuan ini. Yang pertama kami sampaikan untuk jaminan pelaksanaan ini juga diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, nilainya paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Ini ada di ketentuan di pasal 33, Bu. Kemudian yang kedua, jika memang diperlukan terjadinya keadaan darurat ya, dan ini dimungkinkan adanya ketentuan penambahan nilai kontrak yang dapat melebihi 10% berdasarkan persetujuan dari pengguna anggaran. Ini itu Bu yang mau ditambahkan ada Pak? Silakan. Ya, ini penting bagian yang ini Bu, yang soal sepertinya ini banyak ini Pak yang menunggu penjelasan. Karena ketika ada kondisi darurat, kan sebetulnya amanatnya silakan ditunjuk penyedia yang sedang bekerja. Dia sudah punya kontrak sebelumnya, ditambahkan lagi pekerjaan yang darurat ini. Jadi kemungkinan lebih dari 10%-nya malah sangat mungkin terjadi. Pertama. Yang kedua, kondisi darurat ini kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi dari awal. Sehingga skemanya kan ya sudah kerjakan dulu, kontrak dulu. Bisa jadi memang penanggulangan darurat ini akan lebih besar dari yang diperkirakan. Oleh karena itu, supaya tidak ada keraguan bagi PPK dalam hal ternyata ini kok nambah lagi nih ruang lingkup pekerjaan daruratnya. Maka kemudian dimungkinkan dilakukan proses penambahan nilai kontrak melebihi 10%. Di normalnya kan tidak boleh, Bu. Tapi dengan adanya kondisi darurat ini yang memang sulit untuk diprediksi, maka kita buka ruang kemungkinan menambah kontrak lebih dari 10%. Apalagi udah bahasanya darurat itu kan hal-hal yang harus diselesaikan segera kan Pak. Jadi mungkin itu penjelasannya, banyak yang bertanya terkait dengan kontrak, jadi tadi dijelaskan Pak Emin, Mas Okto. Nah ada lagi nih Bapak Ibu sekalian, Sobat Kredibel, ada yang bertanya Pak, ini kayaknya saya perlu membaca karena agak panjang. Jadi terima kasih yang sudah berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan. Jadi LKPP mendorong ada peran aktif masyarakat. Nah salah satunya bukan hanya memantau dari SIRUP yaitu sistem rencana umum pengadaan, tetapi di peraturan presiden ini masyarakat juga bisa melaporkan pengaduan. Nah ini kira-kira bagaimana ketentuannya? Ini siapa yang mau membahas, Mas Toto? Oh ya silakan. Ini memang bagian dari hasil evaluasi kami juga di LKPP Bu, bahwa ini dalam hal terjadi atau terdapat laporan dan atau pengaduan dari masyarakat kepada, kadang-kadang langsung gitu Bu, pengaduan itu dari masyarakat langsung ke menteri, kepala lembaga, gubernur, atau ke bupati, wali kota, atau bahkan ada yang juga ke Kejaksaan Agung, kepolisian. Ini terkadang juga menyampaikan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, maka penyelesaiannya tentu didahulukan adalah melalui proses yang administrasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan di bidang administrasi pemerintahan. Jadi artinya tidak serta-merta ditangani oleh APH, tapi juga tentu dengan proses yang administrasi. Jadi secara perjalanan tetap administrasi diselesaikan terlebih dahulu, baru nanti tahap selanjutnya begitu Pak. Silakan dilanjutkan lagi Pak Emin, monggo terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Cukup, baik. Selanjutnya ada pertanyaan juga terkait dengan reward dan punishment Pak dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam pencapaian peningkatan produk dalam negeri untuk instansi. Ini bagaimana Pak? Iya,
Oh, ke Mbak Ilvi, silakan Mbak Ilvi. Oke. Ya, izin Bu, salah satu poin tadi penting kenapa kita mengeluarkan revisi Perpres ini kan sebenarnya adalah bagaimana mencapai peningkatan produk dalam negeri. Karena kita pahami dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri bisa meningkatkan pencapaian ekonomi kita, kemudian beberapa hal juga akan meningkat sehingga harapannya ekonomi Indonesia semakin baik. Nah, salah satu yang diatur di dalam revisi kedua Perpres ini adalah bagaimana untuk memastikan bahwa kewajiban tadi peningkatan PDN ini tercapai. Diaturlah dalam ketentuan terkait reward and punishment terkait pencapaian peningkatan PDN. Di dalam Perpres ini diatur bahwa kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan institusi lainnya nanti akan diberikan penghargaan dan pengenaan sanksi yang diatur nantinya sesuai dengan indeks peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang akan diterbitkan oleh rekan-rekan dari BPKP sesuai amanat dari Perpres. Di mana nanti bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan institusi lainnya yang tidak mencapai kewajiban tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Di mana pengaturannya lebih lanjut diatur, ada teguran tertulisnya untuk KL dan juga institusi lainnya oleh Menteri Koordinator atau Menteri Teknisnya, sementara untuk daerah oleh kepala daerah. Seperti itu. Kemudian itu untuk pencapaian instansinya. Jadi pertama sebentar ini kayaknya perlu di-highlight nih. Perlu pemberian teguran tertulis terlebih dahulu ya. Jadi sanksi itu tadi disampaikan Mas Okto secara administratif terlebih dahulu berupa pemberian teguran tertulis, begitu ya Mbak? Ya. Bagi yang pertama adalah reward and punishment untuk institusinya dulu. Institusinya yang tidak mencapai tadi target untuk peningkatan PDN. Selain untuk instansi, ada juga reward and punishment untuk pelaku pengadaannya. Seperti apa itu? Pengadaannya di mana diatur di dalam peraturan Presiden perubahan kedua ini bahwa ketika PA-KPA pejabat pengadaan pokja pemilihan lalai untuk melakukan perbuatan yang menjadi kewajibannya, itu akan ada sanksi administratif yang tadi. Sanksi administratif. Nah, nanti itu yang akan terkena adalah yang tidak memenuhi target persentase anggaran. Tidak memenuhi target persentase anggaran yang sudah tadi ditetapkan di awal kewajiban. Ya. Nah, nanti diaturnya pemberian sanksinya dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian yang berwenang untuk nomor 1. Nah, nomor 2, kalau misalnya tidak tercapai pemenuhan targetnya, ada pengurangan nilai tunjangan kinerja terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi. Ini yang karena pelaku pengadaannya sih ya. Jadi ke pribadinya juga. Yang poin 2 di satuan unit kerja kinerja yang tidak memenuhi target. Jadi mungkin ini perlu diperhatikan pencapaian target tadi karena sangat penting ada reward dan punishment-nya. Tapi selain punishment ada juga reward. Jadi penghargaan bagi yang sudah mencapai target-target tadi. Baik. Kemudian selain itu terkait sanksi nih Bu, selain reward dan punishment terkait peningkatan PDN, ada juga sanksi dalam pemilihan dan pelaksanaan kontrak yang sebelumnya, kalau sebelumnya kan ke badan usahanya. Iya, jadi tadi ada sanksi buat badan usahanya, pelaku pengadaannya, sekarang ke tadi sudah ke instansinya, kemudian ke pelaku pengadaannya, sekarang ke pelaku usahanya. Ya, tadi kan terkait dengan peningkatan PDN nih kewajiban. Nah, di Perpres sebelumnya kan sudah diatur terkait sanksi dalam pemilihan dan pelaksanaan kontrak ke badan usaha. Di Perpres ini ditambahkan suatu klausul yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi yang mulai dari digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan, kemudian daftar hitam, ganti kerugian dan denda yang dikasih ke pelaku usaha tadi tidak hanya untuk badan usaha, tapi juga dikenakan kepada perorangan, badan usaha dan atau pengurus badan usaha. Nah, jadi macamnya sanksi administratif ada bermacam-macam ya, digugurkan, ada pencairan jaminannya, daftar hitam, ganti kerugian, juga denda. Jadi lengkap itu. Oke. Lanjut Mbak Yuti. Nanti diatur lebih lanjut di peraturan lembaga sebenarnya. Ini kan kita di Perpres, nanti peraturan lanjutannya ya. Terkait seperti apa sih sebenarnya ketentuan lanjutannya. Ya, ditambahkan Pak Emin mau silakan. Jadi
selama ini barangkali Bapak Ibu pelaku pengadaan, pengelola pengadaan PPK, Pokja dan sebagainya mengeluhkan terkait kita ini sudah ngasih blacklist nih terhadap badan usaha, perusahaan. Ya tapi kok kejadian-kejadian lagi? Oh, memang bisa jadi memang oknumnya nih, perorangannya yang bermasalah. Oleh karena itu memang pengenaan sanksi ini ke depan tidak cukup dengan kepada perusahaan, kepada badan usaha, usahanya tetapi saja. juga siapa sih di antara mereka di dalam badan usaha itu yang memang mengalami kecurangan dan sebagainya. Jadi itu akan melekat kepada individunya. Bisa ke personil Ke badan personilnya usahanya juga. itu ya Pak. Apakah nanti tim leader, apakah itu direksi yang tanda tangan kontrak dan sebagainya. Ini tentu elaborasi nanti di dalam peraturan LKPP, tapi semangat kita adalah supaya ke depan tidak ada lagi main-main terkait dengan uang prestasi. Yang selama ini hanya kena ke badan usaha. Badan usahanya saja. Mungkin orang punya 30 badan usaha, lewat begitu saja. Iya. Tapi kalau udah kena sama orang perorangannya, potensi dia tidak bisa. Jadi tanggung jawabnya lebih. Tanggung jawabnya akan lebih besar, termasuk kepada orang perorangan. Oke, ada tambahan lagi, Mbak Yulvi, Mas Okto? Mbak Yulvi, untuk penyedia gimana ini? Ada pertanyaan untuk penyedia? Ya, nah ini Bu, mungkin yang ditambahkan pengaturan di Perpres revisi ini adalah terkait sanksi khususnya dalam penyedia proses pencantuman katalog. Karena selama ini dalam pelaksanaannya ada penyedia yang dalam tanda kutip nakal itu tidak memenuhi kewajiban pencantuman dan kewajiban yang tercantum di syarat, kemudian nayangin produk dalam negeri tapi sertifikatnya tidak sesuai, kemudian menayangkan nilai komitnya di bawah dengan komitmen yang tadi ditetapkan yang seperti tadi disampaikan itu, dan juga menayangkan produk dalam harusnya kan produknya dalam negeri tapi dia menayangkan produk impor, itu akan dikenakan sanksi administratif. Ya. Itu juga diatur terkait sanksi di dalam katalog. Terus sedikit Mbak Elvi, ini ada pertanyaan juga yang masuk, boleh saya bacakan juga. Jadi katalog ini juga tidak terlepas dari adanya sanksi. Kira-kira apa saja sih sanksi dalam katalog elektronik? Ini di pertanyaan yang masuk. Nah, monggo bisa sekalian pas menjawab atau menjelaskan ini Mbak Elvi, atau monggo silakan di. Baik Ibu. Ya. Izin melanjutkan terkait dengan perbuatan atau tindakan penyedia yang tidak memenuhi kewajiban yang terkait dalam surat atau bukti pesanan, itu kan tadi disampaikan akan terkena sanksi administratif. Apa saja? Pertanyaannya sanksi administratifnya itu bisa pemberian surat peringatan, penghentian dalam sistem transaksi e-purchasing, atau penurunan pencantuman penyedia. Nah, di mana pengenaan sanksi tersebut dikenakan sama yang tadi disampaikan Pak Direktur, tidak hanya badan usaha, tapi juga perorangan, badan usaha, dan atau pengurus badan usaha. Oke, jadi terkait dengan sanksi sepertinya lebih detail ya Pak, sampai tadi tahapan-tahapannya, administrasi dan lain-lain, kemudian siapanya yang mendapatkan sanksi, kemudian sampai sanksi di katalog juga sudah lengkap dibahas. Baik, ini sepertinya diskusi kita sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian, Sobat Kredibel. Jadi nanti kami juga tetap menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita mengakhiri diskusi dan bincang-bincang siang hari ini, masih ada beberapa yang Sobat Kredibel ingin tahu, Pak Emin, mungkin Pak Emin atau Mas Okto atau Mbak Yulvi. Ini ada apakah setelah peraturan Presiden akan ada peraturan turunannya, Pak Emin. Jadi mohon ini menjadi kejelasan bagi para publik yang menunggu ini, jadi lebih clear, lebih detail bagaimana Pak Emin. Monggo Pak Emin. Ya, jadi Bu Yayu dan Bapak Ibu sekalian, memang setelah Perpres ini diundangkan, kita di LKPP bersama seluruh stakeholder nanti ya Bu, kita akan menyusun peraturan turunannya. Banyak. Yang pasti peraturan LKPP nomor 12 harus disesuaikan karena banyak amanat-amanat yang memang belum masuk di dalam Perlem 12. Peraturan lain misalkan menyangkut soal peraturan tentang katalog, kan katalog dan toko daring. Sekarang katalog dan ketentuan-ketentuan tentang kewajiban katalog purchasing itu akan masuk ke dalam situ. Tadi kita juga menyinggung soal pengadaan yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Ada beberapa lagi. Dan masih beberapa lagi yang memang termasuk juga SDM. Nanti akan ada ketentuan tentang SDM juga. Jadi memang ini Ibu dan Bapak sekalian, kita akan paralel. Mungkin di awal ini kita sosialisasi
Tapi tahap berikutnya adalah kita menyusun peraturan-peraturannya sehingga nanti betul-betul bisa dioperasionalkan. Nah, memang kemudian Bapak Ibu sekalian, bagian-bagian mana sih yang di Perpres ini yang bisa langsung eksekusi, ya kan? Kan tidak harus menunggu. Misalkan kadang-kadang kita harus menunggu. Kalau misalkan terkait contoh penunjukan langsung dengan pasca kualifikasi. Kalau penunjukan langsung itu konteksnya adalah untuk program prioritas arahan Presiden dengan Perlem yang kita susun kemarin harmonisasi selesai. Tapi proses tunjuk langsung yang lain, proses bisnisnya kan belum ada. Itu nggak bisa langsung nih proses. Jadi artinya masih menggunakan aturan yang lama gitu ya. Nah, yang kedua menyangkut juga contoh yang lain, Bu. Yang menarik adalah repeat order. Kalau jasa konsultan kita punya pedomannya, repeat order. Tapi kalau kita bicara repeat order pekerjaan konstruksi, barang, jasa lainnya, itu belum ada pedoman teknisnya. Itu adalah sesuatu yang nanti akan kita atur dan kita akan segerakan supaya pasal-pasal ini bisa langsung dieksekusi. Nah, kalau menyangkut pengembangan sistem, pencantuman pembuatan etalase, pembuatan akun, saya kira mungkin tanpa harus menunggu peraturan turunannya sudah sambil ya Pak. Saya kira bisa sambil paralel kita lakukan. Jadi hal-hal ini yang saya kira akan menjadi PR kita ke depan setelah Perpres ini berupa penyusunan peraturan pelaksanaan turunannya. Termasuk tadi Bu yang pedoman PBJ desa aja gitu. Ya, itu juga. Ada berapa Pak itu pedoman peraturannya? Kira-kira sekitar 16 atau 16-an Bu ya. Kita udah coba identifikasi, nanti kita mungkin apakah dari 16 itu akan diklasterkan lagi menjadi beberapa peraturan saja, tapi sementara rasanya sih yang kita lihat ada 16 peraturan dan itu mungkin nanti dalam prakteknya bisa ada yang digabung, ada yang dipecah. Tapi paling tidak identifikasi kita ada sekitar itu Bu untuk menyusun peraturan turunannya. Pak Emin, Mbak Ilvi, Mas Okto, masih ada satu ketinggalan kayaknya terkait dengan mekanisme pembayaran ya. Udah belum tadi? Mekanisme pembayaran. Jadi dalam pasal 91 ayat 2 ya, ketentuan di Perpres kita nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Pertama ada integrasi sistem antara LKPP dengan Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Dan itu tentu nanti diamanatkan di pasal-pasal yang lain gitu ya. Termasuk juga yang nanti peraturan ini perlu mendapatkan semacam persetujuan atau approval terkait dengan kompetensi PPK gitu ya, yang memang itu nanti akan disusun bersama karena memang di situ kan ada ketentuan baru yang memang kelihatannya ini kita ingin mensinergikan apa yang sudah diatur terutama dari Kementerian Keuangan terkait dengan sertifikasi PPK dan kita juga di KPP menerbitkan sertifikasi kompetensi yang juga untuk PPK. Untuk yang PBN ini kan perlu disinkronkan agar inline dengan kebutuhan yang di lapangan. Baik, kira-kira gitu Bu. Begitu, ya. Terima kasih Pak Emin, Mas Okto, Mbak Ilvi untuk paparannya. Sekarang kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab.